Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Perang Badar adalah salah satu pertempuran terbesar dan penting dalam sejarah Islam. Dalam perang ini, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW hanya berjumlah 314 orang. Sedangkan jumlah pasukan lawan mereka, yaitu kaum kafir Quraisy, mencapai 1.000 orang lebih. Meski pasukan orang Islam saat perang Badar hanya sepertiga pasukan kaum kafir Quraisy, mereka dapat memenangkan pertempuran. Salah satu sebab orang Islam menang di perang Badar adalah adanya bantuan dari malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah sejarah perang Badar? Benarkah ribuan malaikat jadi pasukan Rasulullah SAW dalam perang Badar? Dan apa hikmah dari peristiwa perang Badar? Yuk simak video ini sampai selesai. Sejarah perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran, yang bunyinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan siap siaga. Lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagimu, agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Al-Quran Surah Ali Imran. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil hak yang pernah dirampas kaum Quraisy. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy, tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Pasukan umat Islam kalah dalam jumlah, tapi tetap semangat jihad. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber mata air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'az membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan.
Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang, serta memprediksi pola serangan yang tepat, guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 314 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslimin tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim yaitu sepupu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat muslim. Sebab, sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 314 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Beliau lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi perperangan. Beliau menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Beliau juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian, barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu, korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad SAW dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Seperti halnya yang dibahas pada buku Perang Badar karya Abdul Hamid Jaudah Al-Sahar. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam pada akhirnya. Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan, alias Hari Pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Ribuan malaikat jadi pasukan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Ribuan malaikat turun bergabung dalam pasukan Muslim yang melawan pasukan Quraisy dalam Perang Badar.
Bantuan para malaikat ini membuat pasukan muslim berhasil menang. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Mengutip buku Berkenalan dengan Malaikat oleh Abdul Hamid Kishik, dijelaskan bahwa malaikat adalah bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ar-Rabi bin Anas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin dengan 1.000 pasukan malaikat, kemudian menjadi 3.000, lalu menjadi 5.000 pasukan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam kitab Musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, malaikat Jibril turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari samping kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ada di sana. Kemudian malaikat Mikail turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku berada di dalamnya. Diriwayatkan juga dari Abi Sumail, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya dan suara seorang pahlawan yang mengatakan, hadapilah hai Zum, nama kuda tunggangan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia lihat lelaki musyrik itu terkapar. Ia melanjutkan, lelaki muslim itu mengamatinya. Ternyata kepalanya telah remuk dan wajahnya terkoyak seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok kaumnya. Kemudian orang Ansar itu datang dan menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, engkau benar bahwa itu bantuan langit yang ketiga. Pada hari itu mereka membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Bab Syuhudul Malaikah Badran, berkata, dari Mu'az bin Rafa'ah ibnu Rafi Az-Zarki, dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubra. Ia berkata, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dari kalangan kaum muslimin yang paling utama. Malaikat Jibril alaihi salam kembali berkata, demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Hikmah dari peristiwa perang Badar. Yang pertama, bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Sebagaimana telah saya jelaskan, perang Badar Kubra terjadi pada bulan Ramadan. Artinya, saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan berpuasa. Tetapi hal itu tidak menyurutkan spirit mereka untuk berperang menegakkan agama Allah. Bahkan saat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding kubu kaum musyrik. Yang kedua, pentingnya bermusyawarah. Saat pasukan muslim sampai di sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana, Al-Habbab bin Al-Munsir mengusulkan strategi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu perlu. Kendati beliau seorang nabi sekaligus kepala negara, tetapi tidak membuat beliau merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang rasul dan pasti dikabulkan semua doanya, tidak kemudian menjadikan beliau bersikap santai. Beliau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberi kemenangan atas kaum musyrik. Saking khusyuknya doa Nabi saat perang Badar Kubra, Abu Bakar merasa iba melihat beliau terlalu lama bersujud dalam doanya. Yang keempat, pentingnya sikap tawakal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dikenal sebagai tokoh spiritual di tengah umatnya, tetapi juga sebagai komandan yang menguasai betul strategi perang. Dalam perang Badar Kubra,
kita melihat bagaimana Nabi mengatur barisan tentara Muslim dan mengobarkan semangat jihad mereka. Tidak hanya itu, selain usaha zahir, beliau juga tetap berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi kemenangan. Hasilnya, pasukan Muslim memenangkan perang besar itu. Inilah balasan bagi hamba-hambanya yang bertawakal, mengimbangi amal dengan doa. Beramal tanpa doa adalah sombong. Berdoa saja tanpa bertindak sama saja bohong. Yang kelima adalah tidak menuntut balas. Ketika pasukan Muslim berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang atau ghanimah saja, tetapi juga beberapa tawanan perang. Terhadap tawanan itu, Nabi tidak membunuh mereka sebagaimana usul Umar bin Al-Khattab. Nabi memilih usulan Abu Bakar agar tawanan jangan dibunuh, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Apa yang Nabi pilih itu adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Meskipun tawanan itu adalah orang-orang kafir yang baru saja memerangi kaum muslim, tapi Nabi tidak menyimpan dendam sedikit pun. Demikianlah sejarah tentang perang Badar dan malaikat yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam menghadapi perang Badar. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah tersebut. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.